wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi wabarakatuh. bahagia selalu kepada pemirsa. Alhamdulillah pagi ini kita telah bersama kembali dengan saya Farlan Ismail, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Pada acara kali ini seperti biasanya di edisi 2025 saya akan mengadakan wawancara eksklusif dengan salah satu kepala sekolah binaan saya, yaitu membahas tentang penilaian kinerja kepala sekolah edisi tahun 2025. Telah hadir bersama saya Kepala Sekolah SMP Islam Asharul Ulum. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga seluruh keluarga besar SMP Asharul Ulum betul-betul tetap selalu dalam naungan dan limpahan rahmat Tuhan. Amin, amin. Baik, untuk memulai acara ini saya tanya dulu, siap Bu Rizky untuk kita wawancara? Insya Allah siap Bapak. Oke, terima kasih. Begini Bu Rizky, pada edisi penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2025 di pengelolaan kinerja, Bu Rizky memilih indikator visi dan misi sekolah. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang atau yang mendasari Bu Rizky memilih indikator ini? Silakan. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat pengawas sekolah binaan SMP Azharul Ulum Bapak Farlan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMPI Azharul Ulum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara RHK observasi penilaian kinerja kepala sekolah yang pada hari ini memang saya mengambil judul tentang visi misi yang terkait dengan metode dan kualitas pembelajaran oleh guru Bapak. Yang jadi patokan pertama adalah di rapot pendidikan. Dari tahun 2023-2024 kita mengalami beberapa perubahan yang signifikan, baik melalui literasi, numerasinya, karakter siswa, dan kualitas pembelajarannya Bapak. Dasar kita pemilihan dalam indikator RHK tersebut tetap mengacu pada rapot pendidikan di tahun 2024 tentang peningkatan kualitas pembelajaran. Kenapa kita ambil dan mengangkat tema topik ini selain yang lain? Karena di tahun 2024 untuk kategori yang lain itu sudah mengalami peningkatan Bapak. Baik dari segi literasi, numerasi, karakter siswa, dan hanya di tahun 2024 ini peningkatan kualitas pembelajaran kita mengalami penurunan Bapak. Jadi begitu. Itu saja Bapak. Oke, terima kasih Bu Rizky. Artinya pengambilan indikator visi dan misi ini berdasar dari hasil rapor pendidikan edisi 2004, di mana pada aspek kualitas pembelajaran mengalami penurunan. Tentunya nanti yang mendasari Bu Rizky memilih visi dan misi di sini akan membreakdown kira-kira apa saja dalam kualitas pembelajaran nanti yang akan diperbaiki. Kemudian pertanyaan kedua Bu Rizky, kira-kira apa maksud dan tujuan Bu Rizky memilih visi dan misi pada indikator RHK tahun ini? Silahkan. Ya, pada indikator RHK tahun ini maksud dan tujuan saya memilihnya karena memang yang pertama kan kita mengacu pada kualitas rapot pembelajaran Pak ya, rapot pendidikan, pada rapot pendidikan. Karena rendahnya metode pembelajaran. Nah, di situ saya pelajari akar masalahnya itu apa. Jadi di sana ada metode pembelajarannya, kemudian ada lagi psikologis kesiswaannya, karakteristik siswanya. Jadi di dalam itu kita kalau disimpulkan itu diambil berarti poin pokoknya itu adalah seorang guru begitu. Karena yang menentukan kualitas pembelajarannya adalah guru tersebut. Bagaimana dia menciptakan metode pembelajaran yang bagus,
kemudian psikologi peserta didiknya, itu sudah mengacu pada meningkatnya kualitas pembelajaran Bapak. Jadi kita mengambil tujuan itu ya karena dari segi metode pembelajaran guru kurang. Jadi kualitas pembelajaran siswa juga kurang begitu Bapak. Oke, kembali lagi mungkin kalau boleh saya simpulkan pemirsa, jadi indikator-indikator yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran ini tidak lepas dari pertama kualifikasi guru, kualitas guru dalam mengajar, media dan metode pembelajaran, serta kemampuan guru dalam memberikan support dan dukungan agar siswa itu betul-betul bisa menikmati sebuah pembelajaran yang dalam tanda kutip dalam istilah sekarang adalah sangat menyenangkan. Sehingga tentunya kalau sudah iklim itu tercipta di sebuah lingkungan pembelajaran, pasti nanti akan menentukan dari kualitas pembelajaran itu sendiri. Oke Bu Rizky, selanjutnya kira-kira langkah apa saja yang telah diambil dan akan diambil Bu Rizky dalam kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran yang tertuang dalam visi dan misi nantinya? Ada beberapa indikator yang memang perlu kita tingkatkan terhadap guru terkait kualitas pembelajaran. Yang pertama adalah dari segi metode pembelajarannya, yang kedua dari dukungan psikologisnya, kemudian manajemen kelasnya Bapak. Untuk mengelola 3 indikator tersebut, maka yang pertama adalah guru diwajibkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi Bapak. Wajib itu. Jadi saya memang perintahkan kepada guru-guru setiap ada diklat atau semacamnya untuk ikut, paling tidak dalam 3 bulan harus ada 1 diklat yang diikuti untuk menambah kompetensinya. Kemudian yang kedua itu membentuk komunitas belajar. Jadi di sekolah kami memang sudah terbentuk komunitas belajar, tapi perlu digiatkan kembali Bapak. Jadi ada sharing-sharing di komunitas belajar kendala-kendala yang dihadapi. Jadi 2 tahapan itu untuk sementara. Kemudian apa sih yang mau diharapkan ketika langkah-langkah itu sudah dilakukan? Jadi ada tenaga pendidik yang bisa dari pengembangan kompetensi tersebut, kemudian membentuk komunitas belajar, guru, tenaga pendidik itu bisa memberikan umpan balik, Pak. Jadi umpan balik, sharing, praktek baiknya seperti apa antar guru. Kemudian apa yang bisa kita hasilkan dari sharing, kemudian kompetensi tadi? Ya tentunya guru bisa menghasilkan karya dan dapat menyusun dan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik, yang lebih kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Cukup lugas ya Bu Rizky menjelaskan. Selanjutnya Bu Rizky, tentunya dalam melaksanakan program kerja yang akan dilaksanakan ke depan, nanti ada kendala atau hambatan. Kira-kira menurut Bu Rizky di sekolah kita itu yang menjadi hambatan dan kendala apa nantinya? Termasuk juga nanti solusi yang bisa dipakai untuk Bu Rizky menutupi kendala dan hambatan. Monggo. Untuk keterlibatan antara kendala dan hambatan ini Pak, tentunya kita juga lihat sumber daya dan daya dukung yang dimiliki oleh sekolah, begitu kan? Saya rasa hambatannya tidak cukup beda jauh dengan sekolah-sekolah yang lain. Sarpras sekolah yang ini Pak kurang memadai mungkin ya, tetapi tetap kita evaluasi untuk ini. Kemudian yang kedua, kurangnya tenaga pendidik yang linear dengan ijazahnya. Kita juga butuh guru-guru yang tidak hanya qualified, tetapi yang linear dengan mata pelajaran yang diampu. Terus solusinya apa Pak? Ya tentu saja, selain Sarpras yang tidak mendukung, kita penuhi satu-satu begitu. Jadi dari alokasi dana, tiap tahun kita bisa menganggarkan beberapa, antara lain laptop, kemudian ada proyektor, dan lain sebagainya. Kemudian solusi yang kita ambil juga dari kurangnya tenaga pendidik, kita masih mencari di sini Pak, yang memang benar-benar tidak hanya linear di ijazahnya, tapi berkompetensi juga mengajar dalam proses belajar mengajarnya. Begitu saja Bapak. Oke, terima kasih Bu Rizky.
tentunya setelah kita tahu hambatan dan dukungan dan kendala, tentu di sekolah kita ini pasti ada daya dukung dan sumber daya. Menurut Bu Rizky, kesempatan untuk mengembangkan program yang nanti direncanakan itu kira-kira daya dukung apa yang dimiliki sekolah dan faktor pendukung apa saja yang dimiliki sekolah yang nantinya akan bisa membackup atau mendukung program yang telah direncanakan, Bu Rizky. Ya, terkait visi misi dan RHK tahun ini Bapak, karena tadi adalah ada hambatan berupa Sarpras, daya dukungnya alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah mengalokasikan beberapa Sarpras yang bisa menjadikan acuan tambahan untuk daya dukung itu Pak. Jadi insya Allah untuk komputer, laptop itu sudah mulai tersedia tahun ini. Dan untuk bangunan mungkin nanti ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait begitu Bapak. Kemudian faktor pendukungnya kita tidak lepas dari guru-guru yang ada di SMP Azharul Ulum ini, semangatnya luar biasa. Kemudian tidak lupa dengan kerjasama antara komite dan yayasan Bapak. Jadi komite dan yayasan ini memang yang berperan penting dalam faktor pendukung terwujudnya visi misi untuk pencapaian untuk 1 tahun ke depan ini. Begitu Bapak. Oke, sampai pada pertanyaan terakhir Bu Rizky, kira-kira setelah program ini direncanakan dan terlaksana tanpa ada beberapa gangguan, berjalan lancar, setelah itu apa sih harapan Bu Rizky sebagai kepala sekolah, sebagai manajer yang bisa dicapai di sekolah kita ini? Silakan. Alhamdulillah Bapak, harapan saya, ketua yayasan dan juga komite sekolah itu tidak pernah muluk-muluk. Pastinya yang pertama, guru-guru dengan adanya pengembangan ini, ada visi misi kelanjutan ke depan, pastinya ada dampak perubahan terhadap guru-gurunya Bapak. Jadi guru-guru bisa lebih kreatif dan inovatif dan proses pembelajarannya. Kemudian ada praktek kinerja yang menghasilkan karya. Jadi nampak tidak hanya suatu wacana, tetapi ada perubahan terhadap guru-gurunya begitu. Jadi dampaknya itu mungkin bisa sangat luar biasa. Yang tidak muluk-muluk, harapan saya itu ya pastinya guru-guru itu bisa lebih semangat, bisa menghasilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan dan menyusun Pak, dapat menyusun pembelajarannya sendiri, tidak hanya mencontek dari MGMP atau yang selain sebagainya. Paling tidak tahulah mau dibawa kemana sih siswa kita ini begitu. Jadi ada hasil nyata yang dihasilkan oleh guru dari kualitas pembelajarannya ini begitu, sehingga membawa siswa-siswi kita di tingkat yang lebih baik lagi. Contohnya ikut berbagai macam ajang lomba ini Pak, merupakan hasil karya terbaik untuk guru-guru untuk pencapaian visi misi yang akan kita lakukan begitu. Itu saja Bapak. Oke, kalau boleh saya simpulkan bahwa harapan yang dicapai oleh Bu Rizky nantinya agar betul-betul setiap warga sekolah, wabil khusus para teman-teman guru nantinya betul-betul di samping memiliki kualitas dari sisi ijazah, syukur-syukur linier, tentunya pengaplikasian dari kemampuan itu nanti bisa dijabarkan langsung di kegiatan pembelajaran. Tentunya menuntut teman-teman guru untuk memiliki kompetensi berupa inspirasi, kreativitas, dan inovasi yang nantinya bisa dituangkan dalam sebuah pembelajaran. Akhirnya nanti para siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tentunya setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan baik dan nyaman, senang, akan berdampak kepada kualitas pembelajaran itu sendiri. Sehingga apa yang diharapkan kepala sekolah nantinya,
semua siswa bisa terlibat dalam sebuah event lomba dan bisa membawa nama harum sekolah. Demikian pemirsa yang dapat kita lakukan pada acara wawancara eksklusif pagi ini. Saya Arlan Ismail mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul Amin. kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.